Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Mengedukasi siswa cara bercocok tanam sedari dini merupakan salah satu cara menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan. Salah satu caranya adalah mengajarkan siswa metode hidroponik. Selain tidak membutuhkan lahan yang luas, hasil dari tanamannya juga bisa dibawa pulang dan dimasak oleh para murid. Menanamkan rasa cinta lingkungan bisa dimulai sedari dini. Salah satunya dengan mengajarkan bercocok tanam pada siswa. Hal ini dilakukan pada Sekolah Bisa di Tangerang Selatan yang mengajak siswa-siswinya membudidayakan tanaman hidroponik di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dinilai cocok untuk diterapkan di lingkungan sekolah yang berada di perkotaan dan juga bermanfaat bagi siswa dan lingkungan sekolah. Tak hanya dapat membuat lingkungan lebih nyaman dan asri, bercocok tanam hidroponik juga bisa menjadi salah satu praktek metode pembelajaran bagi para siswa. Tumbuh-tumbuhan yang ditanam juga bisa dibawa pulang oleh para siswa dan dimasak di rumah. Ya, untuk membahas mengenai kegiatan bercocok tanam secara hidroponik pada siswa sekolah, saat ini telah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Ibu Dina Muskita, Ketua Yayasan Tangan Bagi Sesama. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Vinca. Iya. Apa kabar? Baik, Ibu sendiri sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, Mudah-mudahan semua kru di sana sehat. oh pasti sehat Ibu. Ini Ibu dari Paris ya, mau membagi waktu dengan kami sebentar ya Ibu ya. Oke. Ibu bisa diceritakan Ibu, Sekolah Bisa ini sebenarnya sekolah seperti apa? Oke, terima kasih untuk mengundang saya. Jadi Sekolah Bisa itu adalah sekolah gratis usia SD yang kebetulan fokus di anak-anak yang kurang beruntung, dan kebetulan di area kami itu ada semacam lapak para pemulung. Nah, di sana ada anak-anaknya. Jadi hampir semua anak-anak itu dari anak-anaknya para pemulung. Dari anak para pemulung Itu kira-kira didirikan, ada berapa Ibu? ya, Ada berapa didirikan murid? tahun 2011. Oh, didirikan tahun 2011. Ya. Dan ada sampai saat ini sudah berapa murid Ibu? Kita kapasitasnya memang kecil, sekolah ini 25, tetapi alumni-alumni ini dari 2011 sudah banyak yang sudah lulus SMA. Jadi ketika dia SMP, lulus dari sekolah kita yang usia SD ini, sekolah di lingkungan sekitar area tempat tinggal kita dengan biaya dan disupport dari Sekolah Bisa juga hingga lulus SMA. Itu tetap kami pantau gitu. Jadi alumninya udah lumayan banyak, ada 60 mungkin ya. Oke. Nah, tadi kan di dalam tayangan mereka diajak untuk bercocok tanam. Nah, seberapa penting pendidikan berbasis lingkungan ini diajarkan kepada murid-murid di sana? Jadi sejak bertahap ya, sejak berdirinya 2011, tadi kelihatan dari tayangan video tadi, itu ada shelter. Pertama kali didirikan itu rumah bambu, hijau, dekat dengan alam. Jadi kami ini Sekolah Bisa, tagline-nya Sekolah Bisa Sahabat Bumi. Semacam green school menerapkan kurikulum hijau. Sejak itu memang didirikannya kami fokus proses belajar mengajar ini yang dilakukan itu secara holistik dan berkelanjutan. Tidak hanya mengasah intelektualnya siswa-siswi, tetapi juga siswa diajarkan atau dilatih untuk mengasah dan memperkaya jiwanya dengan terjun langsung mengenal nilai-nilai kehidupan manusia dengan alam semestanya. Salah satunya adalah dengan menanam tentunya. Jadi menerapkan sikap hijau kepada seluruh komuniti sekolah, termasuk donatur, tidak hanya siswa saja, guru. Jadi pelatihan-pelatihan dan pendekatan ini dilakukan secara menyeluruh gitu. Salah satu kegiatan yang tadi ditayangkan adalah kan menanam hidroponik. Nah, kenapa salah satunya adalah mencoba untuk membuka cara menanam untuk hidroponik begitu? Jadi sekolah kami kan kebetulan dulu ada di lahan yang
di tanah ya. Terus kemudian area itu akan digunakan untuk parkir, kami pindah ke atas rooftopnya. Nah, itu pun juga kita bangun dengan tetap pemahaman dekat dengan lingkungan. Tentunya kita tidak menggunakan AC karena kita kan sekolah hijau ya, dengan semua terbuka. Nah, dengan lahan yang terbatas itu, kami juga ingin tetap mendekatkan terhadap lingkungan, tentunya salah satunya dengan penanaman yang tidak terlalu banyak menggunakan tanah, tentunya karena ini di lantai atas tuh kan, di rooftop ya, sehingga salah satunya hidroponik ini yang kami rasa paling cocok dengan lahan terbatas, jadi seperti urban farming gitu. Lantas Ibu, ini kan tadi kan dilihat banyak anak-anak juga bisa merasakan panen langsung begitu. Ya, Nah, seberapa ya. besar anak-anak ini bisa memanfaatkan potensi sayur mayur yang ada di sekolah mereka? Jadi menanam hidroponik khususnya yang tadi dari video dilihat mulai dari benih ya. Eh, Ultimately kita ingin mengajarkan sebetulnya kepada anak-anak itu satu proses ya, bahwa setiap hal yang dilakukan dampaknya itu pasti ada terhadap manusia gitu. Nah, proses ini memang di zaman era modern digital yang segala serba instan itu tidak lagi seperti dahulu ya, kayak petani tahu, mungkin anak di perkotaan tidak tahu bagaimana bercocok tanam kan, tapi dengan proses mereka tuh sangat menghargai. Mereka tanam benih itu juga harus diperlakukan dengan baik, disayang, barangkali ngobrol sama tanaman. Mereka sendiri ikut memelihara, tentunya bertanggung jawab. Ini mungkin yang ditayangkan di video kan yang sekaligus banyak, tetapi di area yang sebelah satunya itu mereka ada nama-nama mereka sendiri juga yang mereka betul-betul tanam dan pelihara sendiri, sehingga juga proses sampai memanen lalu memakan dengan hidup sehat itu apresiasi terhadap seluruh alam semesta dan lingkungannya, karena itu membutuhkan oksigen, membutuhkan air. Kalau oksigennya tidak ada atau jelek itu pasti tanamannya rusak. Apalagi kalau air tidak ada, hujan terlalu banyak juga jadi rusak. Nah, seluruh proses itu mereka belajar dalam satu siklus Kehidupan. tanam. Itu jadi. Bu, lalu tadi kita kan sudah melihat Ya, bahwa sebenarnya mereka itu mendapatkan value di dalam sekolah mereka. ya. Nah, bagaimana mereka juga kemudian akhirnya bisa menerapkannya di dalam kehidupan mereka ketika mereka pulang dari sekolah? Nah, mereka kan membawa sayur pulang. Eh, karena ini eh, berkelanjutan. Jadi sekolah bisa itu Sahabat Bumi ini melakukannya proses sekolah hijau ini kan harus berkelanjutan ya. Kita hidup ini berkelanjutan, tidak hanya putus saja, sehingga maka dari itu juga kita tetap ingin mensupport anak-anak hingga minimal SMA karena agar kita bisa lihat. Salah satunya alumni juga kita involvekan di dalam kegiatan, banyak kegiatan sekolah ini selain hidroponik juga. Nah, mereka juga di rumahnya kita harapkan besar menginspirasi. Salah satunya mungkin mereka bisa menjadi pengusaha untuk hidroponik. Utamanya mereka makanan sehat. Makanan sehat di rumahnya minimal orang tuanya tahu gitu, ini tidak menggunakan pestisida. Saya yakin sekali anak-anak itu kan lebih cerdas ya kalau kepada orang tuanya. Begitu anaknya ngomong, orang tuanya biasanya ikut. Nah, kita berharap juga mereka menularkan di lingkungannya. Baik. Baik Ibu Dina, tadi bahwa murid-murid sekolah bisa juga ternyata selain sehat juga mereka bisa mendapatkan nilai yang berharga, yaitu nilai cinta lingkungan. Terima kasih Ibu Dina atas Ya, informasinya hari, dan semoga juga bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah lain begitu ya. insya Allah, Insya iya. Allah. Mudah-mudahan menginspirasi yang lainnya. Baik. Terima kasih Bu Dina. Selamat beraktivitas kembali dan salam buat keluarga di Paris. Terima kasih banyak telah mengundang. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lain. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.